Tune 2. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi kita semua. Syukur kepada Tuhan, penyertaan dan perlindungannya selalu dinyatakan. Kuasa Roh Kudus yang menyatakan kehadiran Tuhan memimpin kehidupan kita. Kini kita berada pada minggu ketiga setelah perayaan Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Kita bersyukur atas karya Roh Kudus melalui ibadah dengan tema dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu. Roh Kudus akan terus memelihara kamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, kita masih dalam minggu-minggu perayaan keturunan Roh Kudus. Salah satu fungsi Roh Kudus dalam pengakuan gereja sejak mulanya adalah menyadarkan akan dosa-dosa kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus telah diutus untuk menolong kita mengikuti kehendak Tuhan. Namun kita masih menunjukkan sikap hidup yang tidak taat. Kita masih dikuasai oleh dosa. Karena itu mari kita tunduk mengaku dosa kita. Dengan rendah hati kami mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami melalaikan firman-Mu dan lebih sering mengikuti kehendak kami sendiri. Ampunilah kami yang berdosa ini. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucilah hati pikiran-Mu. Pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sujud sembah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita, anugerah, atau kasih karunia Allah dinyatakan kembali demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. Tangan Yesuslah yang diubah diriku olehnya. Meluap sukacitaku. Tuhan Yesus menjamahku, diriku ciptaan baru. Tuhan oleh karena kasih-Nya menerima kita apa adanya. Tetapi sesudah Ia menerima kita apa adanya, Dia tidak mau membiarkan kita seadanya lagi. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk dilakukan, supaya kita tidak hidup seadanya lagi.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca secara berbalasan. Nyanyian siara, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kita aminkan dari Pak Budian Toraya, nomor 130 ayat ada 2. Opuang berani. Nalam biatuna lata pataru tu talu Pak Basan. Kita sudah mendengarkan, bahkan kita mengucapkan bersama-sama bacaan yang pertama, yaitu Mazmur 130. Kita akan memasuki pembacaan yang kedua sampai keempat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah berkumpul
dan kami percaya itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang membuat kami sadar untuk bersekutu senantiasa, dan gereja adalah persekutuan. Kami bersekutu untuk mengambil bagian dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk mengangkat puja dan puji, tapi juga untuk mendengarkan firman-Mu sebagai sarana untuk terus-menerus mengingatkan kami siapakah kami di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami semua siap mendengar. Ya Roh Kudus, kuasai pikiran dan hati kami, supaya semuanya terarah kepada firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita yang kedua terambil dari Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tetapi seperti yang dilakukan mereka kepadaku, sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya. Dan kepada pegawai-pegawai yang lain, budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu seperti akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu
Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang ketiga terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 13 dan pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin firman Tuhan. Injil hari ini Markus pasal 3 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Kalau sudah dapat semua, mari kita menggunakan mata kita dengan baik dan juga telinga kita. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka
lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin, firman Tuhan. Shalom. Saya percaya ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu ikut katekisasi dengan baik dan juga menjadi pelajaran dalam sepanjang kita beriman, mudah-mudahan masih dihafal. Kalau ditanya, karena dulu itu ada namanya katekismus Heidelberg, itu yang dipakai untuk pelajaran katekisasi dulu. Salah satu yang ditanya itu, apakah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Dan dijawab adalah menyadarkan akan dosa. Jadi saya ulangi, salah satu fungsi Roh Kudus yang selalu kita diajarkan dulu adalah menyadarkan akan dosa. Hari ini kita masih dalam minggu-minggu perayaan keturunan Roh Kudus. Di dalam pengakuan iman Athanasius dikatakan, aku percaya kepada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ada satu kalimat yang menarik dalam pengakuan Athanasius. Allah
yaitu Bapa, bekerja lewat dua tangannya. Lewat dua tangannya. Jadi pengakuan Athanasius itu menggambarkan Allah itu seperti manusia dan dia bekerja lewat dua tangannya, yaitu firman dan rohnya. Firman dan rohnya. Lalu lewat firman, lewat Yesus Kristus, dikatakan juga dari dulu diajarkan begitu, bahwa di dalam Yesus Kristus Allah tinggal di antara kita. Jadi Yesus Kristus menjadi manusia, Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan dia tinggal di antara kita. Lalu ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Allah turun lagi, bukan lagi tinggal di antara kita, tetapi tinggal di dalam kita. Dan itulah yang dikatakan oleh bacaan kita hari ini. Allah turun dan tinggal di dalam kita. Dan salah satu fungsinya adalah menyadarkan akan dosa kita. Tetapi juga pembacaan kita hari ini bukan hanya menyadarkan akan dosa kita, tetapi juga menyadarkan akan besarnya kasih karunia Allah. Kalau Anda membaca Mazmur 130, cuma tidak jelas di sini memang siapa penulisnya Mazmur 130. Kalau kita bisa meyakini bahwa ditulis oleh Daud, itu berdasarkan pengalaman Daud sendiri tentang siapa Allah itu dalam hidupnya. Mitande itu Daud le, ini Daud saya kira ia ditiro jome katolinuan mintuna tunadaka atolino Jonasa moya kalena. Apa tunadaka atolino tuta nampoi Daud yake. Kela melona kela kadakena. Dia pernah menjadi orang yang susah, pernah menjadi orang yang berkuasa, dia seniman, pemain musik, tapi juga pernah merampas istri orang, membunuh, berperang dengan anaknya sendiri. Dosa yang paling besar ialah ketika dia membunuh Uria demi untuk memiliki istrinya Uria, yaitu Betseba. Dan Tuhan datang mengingatkan dia lewat Samuel, sehingga digambarkan di situ Samuel itu sebagai semacam representasi Roh Kudus yang mengingatkan bahwa kau sudah berdosa. Dan terjadi penyesalan yang luar biasa, dan lahirlah Mazmur penyesalan yang ada dalam Mazmur 51 itu. Mazmur 51 adalah Mazmur pengakuan dosa Daud atas peristiwa membunuh Uria dan merampas istrinya. Dan akibat dari dosa itu adalah hukuman. Kita tahu bagaimana anaknya meninggal. Dia berdoa mudah-mudahan hidup, tetapi akhirnya meninggal. Kita tahu bagaimana dia harus berperang dengan anaknya Absalom. Tetapi Daud merasa kasih karunia itu ternyata lebih besar dari dosa. Dan itu digambarkan dalam Mazmur 130 tadi. Pada mulanya dia menggambarkan tentang betapa besarnya dosa itu dan akibatnya, yang digambarkan turun
ke dalam jurang yang dalam dan kita tidak bisa keluar. Itu yang disebut dosa dan akibatnya masuk ke dalam jurang yang dalam. Tetapi berdasarkan pengalaman Daud dengan Tuhan, dia menyadari ternyata cara Tuhan memperlakukan hidupnya, dan lahirlah pengakuan bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari dosa itu. Saking besarnya lahirlah Yohanes 3 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Anda bayangkan tarik menarik antara dua hal dalam diri Allah itu. Itu poin yang kemudian mewarnai 4 pembacaan kita hari ini. Sehingga Paulus dalam pembacaan kita yang ketiga, Nana sadari dulu kayak Paulus yang pada mulanya begini dan begitu, tetapi toh dengan segala kelemahan Paulus, ia dipanggil oleh Tuhan. Dengan segala kerentanan Daud, ia dipanggil oleh Tuhan. Sampai-sampai Paulus mengatakan begini dalam pembacaan kita, saudara. Keselamatan, anugerah keselamatan yang ada dalam diri kita itu, ya, seperti disimpan dalam tanah liat. Yang kita torai tatan denasang tukurin toh, dibuat dari tanah liat. Maralutese. Dan Paulus mengatakan seperti juga Daud, kasih keselamatan yang ada dalam seperti dalam bejana tanah liat itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Nah kau tu Paulus nak kuat tak luku layak, tapi toh kenapa Tuhan mau memanggil aku, bahkan mau memakai aku? Tidak sebanding antara dosa dengan kasih karunia Allah itu. Dan itu yang menarik dalam diri dua orang ini. Sadar akan dosa dan sadar akan besarnya kasih karunia Allah. Jadi poin yang pertama dari dua tokoh ini, saya terharu tadi melihat sementara saya di konsistori, ada orang tua kita, nenek-nenek diantar oleh sitor sampai di situ. Dan banyak orang tua dalam kelemahannya datang ke gereja. Yang nala liturgi di kuah bergereja itu dimulai ketika kita berangkat dari rumah. Ketika kita bangun dan sadar mau ke gereja, itu dikatakan dalam buku liturgi kita, itulah awal pekerjaan Roh Kudus yang mengundang kita, membangunkan kita datang untuk bersekutu. Karena bersekutu itulah cara Roh Kudus memelihara tanah liat ini yang rentan ini supaya tidak pecah. Sehingga di kuah ibadah itu dimulai ketika kita berangkat dari rumah. Ya moto di kualan buku liturgi gereja Toraja, yaitu kamu pimpin ibadah biasa. Tak na di kuan dia teh, mari kita mulai. Karena ibadah itu sudah mulai di rumah ketika kita berangkat dari rumah.
Dan itu kita yakin sebagai pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, kembali lagi ke yang tadi itu. Nakua memang tu Martin Luther, yata kita tolino dan tu disanga bahasa Latin na pake simul iustus et peccator. Artinya, yata kita tolino, nakua Martin Luther, sudah ditebus, tapi masih berdosa. Simul iustus et peccator. Yata kita tolino, karena kasih karunia Allah, kita sudah ditebus, tapi masih berdosa. Baku tarik langkaleta to. Dan karena itu, ya naku itu Paulus naku, ya te kasalamaran langkaleta dalam bejana tanah liat. Ada begitu banyak rongrongan untuk merampas itu. Tantangan, tentangan, godaan dunia ini yang digambarkan dalam pembacaan kita yang terakhir tadi, Belzebul yang memerampas itu dari dalam diri kita. Dan cara memelihara bejana tanah liat ini adalah dengan bersekutu dan dengan mendengarkan firman Tuhan. Ya tama ibadah silu solanasang, si sonda ki mendengar. Ada waktunya Tuhan mendengar kita, ada waktunya kita mendengar Tuhan. Susinda totema waktunya kita mendengar Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi ya tu menani ki, mas sambayang ki, Tuhan yang mendengar kita. Nah biasanya ke kutiri-tiroi, lamorai ki itu Tuhan lebih banyak mendengar daripada kita mendengar. Kukila lebang atau pisah tong kimanem pamulai te apa bacaan tiap minggu. Budak lu tahu sengke. Wah, sibuk udah kemaro tuh bacaan. Masa adiki maapirangi. Oh, jadi lamorai Tuhan maapirangi, pamoka maapirangi. Begitu. Ya dalam liturgi terjadi keseimbangan antara Tuhan mendengar dan kita mendengar. Supaya ya tuh disanga kasih karunia dan dosa itu tak sadari, lalu kita mulai merasakan, inilah cara Tuhan yang diberikan kepada saya untuk memelihara bejana tanah liat ini. Sehingga kalau kita mendengar firman Tuhan, nah waktu Martin Luther kayak cermin itu firman Tuhan. Tatiro ondo Buddha bopeng-bopeng yulindoku. Oh magarata siapa? Oh matuamo. Nah cermin. Jadi disitulah pekerjaan Roh Kudus bekerja lewat pemberitaan firman tatiroi. Latau kur melangkaleta to. Satu. Kumua mukusyara ka majama pena masalah orang kaleku. Sabab den misa pandita jome Amerika di Sanga Louis. Naku stema kada. Nakua den da dua jenis
taulan lino. Tatiru kali tara kau kira-kira jenis yang mana? Nah, ada dua jenis manusia di dunia ini. Satu, jenis yang selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Tapi jenis yang kedua, bukan dia yang bilang begitu, tapi Tuhan yang bilang sama dia, Tato, jadilah kehendak-Mu. Tahu maksudnya? Yaitu jenis yang pertama, dia rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi selalu dia sadar saya jatuh lagi. Saya tidak mengasihi sesamaku. Saya tetap membenci sesamaku. Saya tetap berdosa. Jadi dia sadar dosanya kan? Yang mau saya ke gereja atau dimanapun dia berdoa, dia mengatakan, Tuhan, berusaha mau pako, jatuh dan jatuh lagi, nang bejana tanah liat. Karena itu Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Nak tu paekam akada nakwa, yamo ada itu tamas sambayang susi ka DTE. Kenano nakwa, inammi ko pong kila mo pataw na, kila mo apa na. Inammi ko pong Sampai berusaha mau apa kau jatuh nak. Jadi jenis manusia yang pertama begitu. Dia bilang sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jenis yang kedua, Tuhan yang bilang sama dia, jadilah kehendak-Mu. Ipang maksudnya tuh? Napakilala mo menjadi gereja, napakilala mo pengurus OEG, dipakilala dengan berbagai macam cara, dikunjungi. Dan ingat, semuanya itu adalah kunjungan Tuhan padang tangan perangi. Yang mesti sangat dosa lah Roh Kudus, tangan perangi. Nah kami Tuhan matua apa? Jadilah kehendak-Mu tato, inam iko. Totemo lah tatiru matua. Kita jenis pertama yang datang bergereja hari ini, jenis yang mana? Jenis yang pertama. Karena itu selalu dalam ibadah ada pengakuan dosa. Tapi lami kutanan, dia mereka tahu mitiro tu susi jenis kedua. Buddha. Yo, mi tanda itu yang lalu itu tuh klasista tuh jadi ribut sabab jam patah usura. Bukannya bertobat, malah gereja diserang. Iya tuh, pandita diserang, tumpah tas usura. Ya. Tapi meskipun begitu, mereka yang di Kipokada laku pandita-pandita Jomangkasa kunjungi mereka di penjara. Mudah-mudahan mereka bertobat. Jangan sampai sudah pada posisi Tuhan yang bilang sama mereka, jadilah kehendak-Mu. Digagai susite no kami, te donga muraka. Digagai susite no kami, seng muraka. Kampai minakut tufang matua, jadilah kehendak-Mu. Itu dua posisi dalam kehidupan kita. Jadi poin yang sangat penting di sini, apakah kalau kita mau lihat bekerja, Roh Kudus bekerja dalam diri kita, apakah kita masih sadar ketika kita melakukan dosa? Apakah kita masih sadar ketika kita membenci saudara kita, lalu kita mengatakan salah mote? Itu biasa dikokianu hati nurani. Apakah ketika kita melakukan dosa, muitai natiro kita, tapi yakin ki kumua natiro ki pamatua yang hadir dalam diri kita lewat
pena masallo. Itu poin yang pertama, kesadaran seperti itu. Poin yang kedua dari seluruh bacaan kita, nang sirari tu puang matua sia Belzebul langkaleta. Ya matana tu Martin Luther simul iustus et peccator, sirari. Ya. Den tu kenanu Martin Luther na tosallang disanga Al-Ghazali. Susi Martin Luther pokada itu apa teh? Nah, kau makar sistem sama model ya Islam ya. Nah, kau sistem akar nak kau lakunna satania insania dalam bahasa Arabnya. Apa maksudnya? Ya, ada itu setan, tu Belzebul, lakunna satania insania. Ya, ada itu setan-setan mendoke yo kaleta. Waktu mosen mendoke indote si budak susi kelelawar kalau malam hari mendoke. Waktu talingan tora kau budak kade ana mendoke. Tapi tak siapa na tama kaleta. Pako siapa mau tama. Waktu mosen ko mendoke dari kepala sampai ke ujung kaki mendoke budak kade ana. Tapi tak siapa nak tama. Pasal dia mau tama. Nah, kami makada. Dia akan masuk kalau kita berikan dia kesempatan lewat 9 lubang yang ada di tubuh kita. Oh, coba. Kotang itu tulisannya 9 lubang. Dia akan masuk ke dalam tubuh kita lewat 9 lubang yang ada di tubuh kita. Ya melalui setan-setan entama tuh. Nah, itu menurut Al-Ghazali. Intinya saudara, sirari teh. Ya. Misalnya, kemilik yang minggu, lamori malam gereja, tapi nak mami batu mama aku, segala macam. Kan begitu tuh. Ya. Nah, tarik menarik ini yang kemudian dengan sangat jelas digambarkan oleh pembacaan kita tadi. Makanya misalnya dalam pembacaan kita tadi iman. Jadi aku percaya kepada Allah. Harus konkret kepada kita yang disebut Belzebul sekarang. Dan napokada Al-Ghazali itu disanga 9 lubang yang ada di tubuh kita yang bisa menjadi alat setan masuk ke dalam tubuh kita. Payan nalan tonapokada pong Yesus nina antara Allah dan Belzebul. Yaitu disanga pengakuan iman. Iyan dalam bahasa yang biasa tarangi disanga credo. Credo artinya kepercayaan. Ini credo dari kata credere. Credere itu artinya kepercayaan. Lalu melahirkan bahasa agama namanya credo, kepercayaan kepada Tuhan. Tapi ya teh credere bisa jadi credo, kepercayaan kepada Tuhan, tapi bisa menjadi kredit. Ditanda itu kredit. Apa itu kredit? Credo, kepercayaan kepada Tuhan. Kredit, kepercayaan kepada uang. Kalau kita sudah lebih mengataskan uang segala-galanya, ia sudah menjadi tujuan itu uang, maka credo menjadi kredit, uang menjadi mammon. Itu berbagai macam cara kredit
menggantikan kredo. Dan itu disebut antara Allah dan Belzebul itu, antara Allah dan Mammon itu. Kiranya dengan perayaan keturunan Roh Kudus kita mengingat apa fungsi Roh Kudus, lalu kita mengevaluasi diri kita, ya. Makanya tadi saya bilang, saya terharu melihat orang-orang tua yang dalam kelemahan fisik datang bergereja, ya. Malah biasa mama saya, matu sangku, rajin lumo saya ma gereja totemo, biasa yang lendung pamilikan. Woi, tak rakyat malam gereja. Nak waduka totemo, bisa raka setiap minggu kita kumpul-kumpul untuk beribadah merenungkan firman Tuhan. Karena dengan cara itu saudara-saudara, aspek dosawi dalam diri kita itu bisa ditaklukkan lewat firman Tuhan, lewat doa ketika kita terhubung dengan Tuhan kita itu. Nah, lalu dengan cara itu kita selalu mengevaluasi diri kita, dia mentiri to kumma maja masapa pena masalah orang kaleku, ketika aku membenci sesamaku, ini lobang, ini kan salah satu lobang ini mulut kan. Saya membuat orang tersinggung, lalu saya sadar, salah mau tersinggung mutuanu gara-gara maka ada punah labangana. Kalau kita sadar itu pertanda bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Tapi yang nata ebama tak sadar, na aga-aga mik isiluta hanya karena sepetak tanah atau karena memperebutkan apa. Nata ebama tak sadar kuma dosa. Ya mau toh jenis manusia yang kedua toh, nang lana ku mau tupang matua, jadilah kehendakmu. Semoga kita semua tetap sebagai manusia yang pertama, karena memang harta yang kita punya disimpan dalam bejana tanah liat. Mari kita memelihara itu dengan rajin bersekutu, sebab Tuhan menciptakan gereja karena keturunan Roh Kudus itu adalah hari lahirnya gereja. Tuhan menciptakan gereja supaya kita bersekutu silasuan, supaya semuanya bejana-bejana tanah liat ini tidak pecah. Pempiran-piran kupokada kukua ya tama pasca di poga itu disangat tallo itu simbol dari diri kita. Kita itu telur, yana dia ranimelo tu tallo, dia akan utuh dan melahirkan kehidupan. Ya natanya dia ranimelo tu tallo, dia akan bosi. Iya kan? Nah, gereja adalah alat yang Tuhan ciptakan untuk mengerami kita-kita ini, para telur-telur, supaya pada ujungnya kita semuanya menetaskan kehidupan, bukan kebosian. Amin. Amin. Mari kita tunduk sejenak, musik antar kita untuk masuk dalam waktu teduh. Roh Kuduslah yang akan membarui kehidupan kita tiap hari. Karena lewat Roh Kudus Allah tinggal di dalam diri kita, menyadarkan dosa kita, tapi juga menyadarkan kita bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar dari kuasa dosa itu. Karena itu ia telah disalibkan, menaklukkan kuasa dosa.
Bahkan Tuhan menciptakan gereja. Lewat gereja inilah Roh Kudus akan terus memperbaharui kita. Dengan adanya ibadah-ibadah, adanya persekutuan-persekutuan, supaya kita di sana mengalami pengeraman dari Tuhan. Dan karena itu Paulus bilang, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita terhubung dengan Tuhan dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri untuk merespon firman Tuhan dengan mengucapkan kredo kita. Kali ini kita akan memakai kredo Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan bersama-sama dan kita hayati apa yang kita ucapkan ini. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah, dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra dan Roh Kudus.
kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan dan ada natura yang akan diuangkan nanti. 1 Korintus 9 ayat 7 mengantar kita memberikan persembahan kita, bahwa siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan dunia, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati harta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Ya, marasan pun di pajalan di natura lata pas duka seng untuk pembangunan Indo Depa lama plastik ya. Pira Pira 100 pisan penduan 100 pentalun. Ya tak segar liu teh. Mani nak melami itu narialah. Dan luka buan nalantai. Oh, untuk pembangunan. Pira. Tak mau. $20 pisan peluang 50 3 kali. Ini manuk untuk pembangunan kabuat ya, jadi kau bisa bipatas tu ke? Nasaki mani anu
langka seret langkando. Kapua untuk pembangunan. Pira 100%. 100% penduan 100 pentalun. Ia roti diperuntukkan untuk TK POMI Lantera ya, Jemaat Kerambe. Jadi lah diverifikasi itu atau rumah pasangan ya lah di periksa untuk kelanjutan pendidikan anak kita di TK Lantera Jemaat Kerambe. Ya. Ada roti, kita dukung dalam penguangannya. Silakan. 100 pisan penduan, 100 pentalon. Ya, Kak Bang ambil mami. Ya. Indah. Berapa? 100 pentalon. Ya, bilang. Berapa? Talur itu laku angkat sahabat tak orang mendidak kok makarin lah lepas lalu juga tahu dah kok. Ya, jadi tak dua apa indah sahabat sulit amat temisa boleh semangat laku ibu limbong. Boleh. 100 pisan penduan, 100 pentalon. Angka mami lima min. Ya, indah. Yang terakhir. Pira 100 pisan penduan, 100 pentalon. Ya, petolong dulu tuh dadu untuk sore dah kok. Ya, ya mau tuh penguan natura, kurang semangat. Laku kamu, Indo ambil 4 amet ya natura ya, kurang semangat laku kamu. Suruh tu mangkenal katanan pas itu kak seng, nah pas sakit buang. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita menyiapkan diri untuk itu. Kami tertunduk di hadapan-Mu, mensyukuri karya Roh Kudus yang sudah mengantar kami untuk datang, bersekutu, merenungkan kehidupan kami yang Engkau telah selamatkan, tapi yang Engkau sendiri sadarkan bahwa harta ini, harta keselamatan ini tersimpan dalam bejana tanah liat, rentan, pekah, gampang pecah oleh berbagai Belzebul, kuasa-kuasa iblis, godaan-godaan. Kiranya firman-Mu juga setiap saat kami bersekutu membuat kami terus-menerus terhubung dengan Tuhan.
yang dengannya kuasa Roh Kudus terus nyata dalam diri kami. Jangan pernah terjadi seperti ketika firman-Mu berkata, maka Roh Allah mulai meninggalkan Saul, sang raja itu. Dan ketika Roh Kudus meninggalkannya, maka perbuatannya adalah perbuatan kejahatan. Jangan kiranya roh itu padam dari diri kami. Dan mampukan gerejamu, jemaatmu di sini sebagai alat Tuhan untuk terus menyalakan api yang mungkin sudah hampir padam itu oleh pelayanan jemaat Tuhan di sini lewat majelis gereja, pengurus TOIG. Kami bersyukur bersama-sama untuk mereka yang merasa bersyukur karena pelbagai hal dalam hidupnya. Karena itulah firman-Mu untuk bersyukur dalam segala hal. Tapi ada hal-hal yang membuat kami merasa lebih bersyukur dari biasanya. Karena kami sungguh merasakan intervensi Tuhan dalam diri kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami percaya umur yang bertambah adalah kasih karunia Tuhan. Mampukan kami mempertanggungjawabkan kasih karunia itu dengan hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Berbagai ungkapan syukur yang lahir dari mereka yang sepanjang minggu ini berulang tahun, berkenanlah. Secara khusus ada persembahan syukur dari keluarga Tiranda, Nenek Ayu, Bapak PT Pakan, Nenek Asa. Sempurnakanlah syukur mereka. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Kami bawa dalam keterhubungan dengan Tuhan. Dan kiranya lewat keterhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja. Dan mampu tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kelemahan mereka. Mama Kevin, Bapak Mendo, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Wanindo Subang, Bapak PT Pakan, Nenek Riel di Tondok, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Diel, Ibu Damaris Ruru, Bapak Eko, Ibu Sarnikatu di Makassar, Mama Eko, Bapak Mindila Pongpadati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Ibu Berendina Patabang, Bapak Nada, Nenek Nada, Bapak Leonar Maruru di Makassar, Ibu Dorje Pasaka, Bapak Sambli, Nenek Dandi, Bapak Simon Bulu Panimba, Ibu Berta,
di Rumah Sakit Elim, Riel, Bapak Junsen, Mama Nasar, dan juga Nenek Cindy. Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kesembuhan, kekuatan bagi mereka-mereka ini. Pun juga yang berduka, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbung, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Dalipang, keluarga Bapak Yakin Tandilerung, keluarga Bapak Sartia Taulabi, keluarga Bapak Pendeta Mahmud Bakri, keluarga Bapak Edward Kadang, keluarga almarhumah Nenek Tiku, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Bapak Daud Linggi, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga Bapak Daniel Senoban, keluarga Bapak Pendeta Payungallo. Mereka semuanya meninggal di dalam nama-Mu, dan kami percaya Engkau memuliakan mereka seperti ya Bapak Engkau memuliakan Kristus lewat kebangkitannya. Kami berdoa untuk semua kegiatan pada minggu ini, ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah penghiburan, ibadah-ibadah OIG, juga pemberkatan perkawinan Gusti dan Febrianti di Jemaat Tombang Kalua. Kami berdoa untuk seluruh rencana kami minggu ini sebagai nenek, sebagai ayah, ibu, anak-anak. Juga berbagai kegiatan gerejawi, masyarakat, bangsa dan negara. Kami doakan masyarakat di mana kami berada. Kami doakan pemerintah kami, tokoh-tokoh adat kami. Kami percaya Allah bekerja dalam segala sesuatu ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena itu kami berdoa untuk mereka, para pemimpin-pemimpin kami. Kiranya mereka memimpin kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kuasa-Mu, bukan dengan kuasa-kuasa dari mereka. Berkatilah persembahan yang kami berikan, dan semua berkat-Mu masih ada pada kami. Tuhan berkati dan arahkan supaya kami pakai secara bertanggung jawab. Kami berdoa secara khusus untuk orang tua kami yang sudah sangat lemah secara fisik, baik yang masih bisa datang bergereja maupun yang di rumah. Kiranya iman, pengharapan, dan kasih mereka tidak sejalan dengan berkurangnya kemampuan fisik mereka. Inilah doa syukur dan pengharapan kami semua. Kiranya Engkau berkenan. Kami datang kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan warta Jemaat Karambe 9 Juni 2024. Pertama-tama, Majelis Gereja dan seluruh anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sulaiman Manguling yang sudah memberitakan firman pada siang hari ini. Tuhan memberkati.
dalam tanggung jawab dan keluarga, bahkan kita semua yang boleh mengambil bagian pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Warta Jemaat yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Senin 10 Juni 2024 jam 4 sore. Pelayan dan tuan rumah kelompok pelayanan Panakda dan akan dilanjutkan dengan persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Karambe jam 5 sore. Pemimpin persiapan Ibu Seri Limbu STH. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 12 Juni 2024, pelayan Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Yang ketiga, pemberkatan perkawinan Saudari Lady Febrianti dengan Saudara Gusti Ruru, anak Bapak Daniel Manda dengan Ibu Alfrida Salempang dilaksanakan pada hari Kamis 13 Juni 2024 di Jemaat Tombang Kalua jam 9:30. Resepsi perkawinan pada pukul 12 dan ini merupakan penyampaian dan undangan bagi majelis gereja OIG dan anggota jemaat. Yang keempat, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 18 Juni 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 jam 4 sore. Pemimpin persiapan Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH MA. Yang kelima, pertemuan bulanan PPGT Klasis Kesu Malenong dilaksanakan pada hari ini 9 Juni 2024 jam 12:30 di Jemaat Karambe. Diharapkan kehadiran PPGT Jemaat Karambe. Demikian warta jemaat. Marilah semua kita berdiri. Yang menyambut pengutusan dan berkat, kita menyanyi dari PKJ dari 181. Kau terima kuasa Roh Kudus. Pergilah melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Dengarkanlah apa yang Tuhan Yesus katakan. Saudaraku, ibuku, ayahku adalah mereka yang melakukan kehendakku. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami, sadarkanlah kami
ikut kehendak-Mu, wujudkanlah keesaan. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur sekaligus nyanyian penutup dalam ibadah kita pada pagi hari ini.